Mendagri Tito Karnavian menjelaskan pembahasan skema penerapan WFH telah dilakukan secara intensif oleh seluruh kementerian yang hadir dalam rapat Selasa kemarin. Kita lihat ini juga ada Kodari yang juga bersama pemerintah menyampaikan tentang kebijakan WFH, di mana dipastikan kebijakan WFH selama 1 hari dalam sepekan sudah hampir pasti diterapkan. Saat ini pemerintah tinggal memutuskan hari apa yang akan dijadwalkan untuk WFH. Dan disampaikan penerapan WFH bukan hal yang baru bagi pemerintah, di mana sebelumnya penerapan WFH pernah dilakukan saat pandemi COVID-19. WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti kemarin yang memimpin rapat kan Menko Ekonomi, didampingi juga Menko PMK. Jadi ya biar yang mengumumkan Pak Menko Ekonomi atau. Jadi kajiannya udah sampai mana, Pak? Kajiannya udah sampai mana? Udah rapat kemarin rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara. Berarti yang menyampaikan ya saya nggak tahu siapa dituju istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Menkesnek. Jadi kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tengah mematangkan rumusan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara maupun swasta. Kebijakan yang merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna menekankan pentingnya efisiensi. Jadi sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang Kabinet Paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya, dalam hal bekerja. Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman, tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengkoreksi diri, memperbaiki diri, ya, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu adalah salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan untuk work from home paling tidak satu hari dalam 1 minggu. Sebelumnya Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa ungkap bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home sehari dalam sepekan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Kebijakan ini untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia di tengah membaranya perang Timur Tengah. Bahkan diketahui penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 20%. Oh, ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya hitung kalau kasar lah lupa deh, tapi 1/5-nya kira-kira 90%. Pemerintah tengah menggodok wacana penerapan kerja dari rumah atau WFH sehari dalam sepekan guna menekan konsumsi energi. Jadi sehari dalam 1 minggu ini ada WFH direncanakan untuk menekan konsumsi energi. Lantas, apakah skema ini cukup efektif menyelamatkan keuangan negara dalam subsidi BBM? Kita bahas lebih dalam bersama dengan pengamat ekonomi energi Fahmi Radi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Fahmi. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, Pak Fahmi, tentang WFH ini kan dipertimbangkan karena kita pernah melakukannya ketika COVID dulu. Sebenarnya pada saat COVID dulu itu apakah memang benar mengurangi BBM sehingga bisa menghemat, efisiensi itu terjadi saat itu, Pak? Nah, memang diakui dia pada saat COVID-19 itu work from home cukup berhasil gitu ya. Dan itu memang secara signifikan bisa mengurangi BBM sehingga sekarang dipertimbangkan lagi untuk diterapkan itu ya. Nah, tetapi pada saat COVID itu ada variabel yang memaksa itu ya. Artinya konsumen dia akan ketakutan gitu ya untuk keluar karena takut tertular. Tapi kalau sekarang ini kan tidak ada variabel yang memaksa tadi gitu ya. Hanya tujuannya adalah untuk menghemat
eh, BBM itu ya. Kalau tujuannya menghemat BBM dan kalau itu efektif seperti katakan Menteri Keuangan bisa menghemat 20% itu ya. Nah, tapi saya nggak yakin itu akan berhasil menghemat sekitar 20% itu ya. Karena dalam work from home ini kan perubahan working behavior yang itu takes time juga, butuh waktu itu ya. Sedangkan masalah penghematan BBM karena kondisi perang ini kan masalahnya masalah jangka pendek, solusinya jangka panjang. Nah, ini satunya tidak efektif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa tidak efektif menurut saya itu ya, kalau work from home ini bisa juga berubah menjadi work from anywhere gitu ya. Apalagi kalau ditetapkannya hari Jumat, sehingga long weekendnya ini kan jadi panjang. Nah, mereka tidak bekerja di rumah, bisa saja bekerja di puncak, bekerja sambil pulang kampung. Akhirnya mobilitasnya tinggi dan itu butuh BBM, sehingga tujuan untuk penghematan BBM ini tidak tercapai dengan work from home tadi itu, Mas. Pak, perputaran uang akan pengaruh tidak di masyarakat ataupun ekonomi Indonesia secara umumnya begitu dengan penerapan work from home ini, Pak, nanti? Karena kan bukan hanya terdampak tentang subsidi BBM yang lebih efektif, tapi dari sisi perputaran uangnya gimana, Pak, nanti, Pak? Ya, jadi saya misalnya menggunakan cost and benefit analysis gitu ya. Taruhlah asumsikan bahwa benefitnya itu bisa benar-benar menghemat 20% misalnya. Nah, tapi ini ada biayanya juga itu ya, ada cost yang ditanggung oleh sektor yang lain. Misalnya dengan work from home 1 hari, itu sektor transportasi akan pendapatannya akan menurun gitu ya. Termasuk misalnya ojek online gitu ya. Nah, itu kan rakyat kecil dan meskipun hanya sehari dia akan turun pendapatannya. Nah, kemudian yang kedua, selama ini UMKM warung-warung yang berjualan di sekitar ASN itu gitu ya, itu kan paling nggak menyediakan makan siang. Kalau sehari tidak makan siang di situ, maka pendapatan UMKM tadi akan turun gitu ya. Nah, maka saya mengatakan benefitnya adalah penghematan, tetapi cost-nya, biaya tadi itu ditanggung oleh sektor transportasi, kemudian UMKM warung tadi. Nah, kemudian juga kalau ini harus dilakukan juga untuk swasta, terutama misalnya untuk para pekerja pabrik gitu ya. Ini akan mengurangi produktivitas dan ini merugikan bagi pabrik tadi. Nah, maksud saya dengan cost and benefit analysis tadi, sebelum diterapkan, pemerintah benar-benar menghitungnya itu ya. Jangan sampai taruhlah berhasil efektif mendapatkan benefit, tetapi yang berkorban itu sektor-sektor lain, apalagi sektor rakyat kecil, UMKM dan sebagainya. Nah, ini yang barangkali harus dihindari gitu, Mas. Kalau ini kan bukan mencoba ya, kebijakan work from home ini untuk efisiensi menghemat BBM begitu, Pak. Sebenarnya mana sih, Pak, yang paling besar pengeluaran BBM-nya? Apakah memang masyarakat bekerja, swasta, ASN, atau sektor logistik, distribusi barang juga ada faktor besarnya di situ, Pak, untuk pengeluaran BBM? Karena kalau misalnya WFH aja kan, tapi sektor logistik distribusi seperti biasa, berarti kan tidak signifikan efek efisiensi BBM-nya. Iya, saya kira benar sekali itu ya. Artinya work from home ini sebagai salah satu upaya gitu, sebagai suatu ikhtiar pemerintah. Saya appreciate itu ya, tapi jangan itu satu-satunya diandalkan untuk menghemat energi tadi, dan saya yakin itu tidak akan efektif gitu ya. Maka perlu perlu kebijakan yang lain gitu ya. Nah, menurut saya kebijakan lain yang barangkali sangat efektif dan punya dampak yang positif signifikan itu adalah pembatasan subsidi BBM. Pembatasan subsidi BBM? Betul. Selama ini subsidi BBM itu yang salah sasaran itu besar sekali. Setahun yang lalu Sri Mulyani itu menyebut sekitar 90 triliun itu ya. Nah, itu yang perlu diselamatkan itu ya. Dan selama 10 tahun pemerintahnya Jokowi itu cuma diwacanakan tetapi nggak pernah diterapkan.
Pertamina pernah menerapkan menggunakan My Pertamina tidak berhasil misalnya. Kemudian sekarang pakai barcode, itu juga mobil-mobil mewah masih bisa memperoleh barcode tadi. Nah, tujuannya adalah pembatasan subsidi BBM, kemudian dirumuskan mekanismenya seperti apa, kemudian dituangkan dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Nah, kalau itu diterapkan, itu jangka pendek bisa memberikan manfaat gitu ya. Adalah penghematan subsidi BBM yang selama ini salah sasaran itu, Mas. Subsidi BBM lebih tepat sasaran, itu lebih baik ketimbang WFH. Maksudnya begitu, Pak? Betul sekali. Dari segi penghematannya juga jauh lebih besar gitu ya. Kalau asumsinya tadi Menteri Keuangan mengatakan 20% WFH, ini sekitar di atas 100 triliun per tahun yang bisa dihemat kalau subsidi BBM-nya tadi tepat sasaran dan bisa langsung diterapkan gitu ya. Tinggal bagaimana mekanismenya. Nah, barangkali mekanismenya itu untuk pertama kali diterapkan dengan mudah dulu gitu ya. Tidak perlu persyaratan yang merepotkan misalnya tentang CC-nya, ini kan sulit gitu ya. Nah, saya di peraturan tadi itu disebutkan saja kendaraan yang boleh membeli BBM bersubsidi. Yang pertama adalah sepeda motor. Sepeda motor saya kira adalah pemilik orang bawah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kendaraan untuk angkutan barang, khususnya adalah untuk komoditas kebutuhan sehari-hari tadi itu ya. Itu biasanya kan dalam bentuk truk yang tidak terlalu besar, bukan truk yang untuk tambang itu gitu ya. Itu dengan mudah juga bisa dikenali oleh petugas SPBU. Dan yang ketiga adalah kendaraan angkutan orang, angkot misalnya. Itu kan pakai plat kuning gitu ya. Nah, itu terapkan dulu supaya ada penghematan yang taruhlah tadi 90 triliun itu kan cukup besar gitu ya dibanding misalnya work from home gitu ya. Tapi kalau misalnya pembatasan tadi dilakukan kemudian juga ada dibarengi juga dengan work from home, ini akan lebih baik gitu ya. Karena nanti tujuan work from home ini mengubah perilaku dalam bekerja tadi, dan ini sudah diterapkan di berbagai negara berkembang gitu ya. Tapi tujuannya bukan untuk membatasi penghematan BBM itu. Baik. Jadi dua kebijakan tadi itu bisa dilakukan secara simultan gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan penghematan yang cukup efektif dan hematnya dalam jumlah yang besar dan sekarang bisa diterapkan itu, Mas. Baik. Pak Fahmi, saya juga ingin ditanggapi soal berita berikut ini, Pak. Karena ini menarik, negara tetangga kita, Filipina ya Pak ya, ini juga merespon terkait meningkatnya konflik Timur Tengah yang berpengaruh pada pasokan energi di negara mereka. Informasi yang kami dapatkan, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional di negaranya selama 1 tahun penuh. Kita simak dulu informasinya berikut ini. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang sudah memasuki pekan ketiga membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya, akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Dalam pernyataannya, Presiden Marcos menyebut keamanan energi Filipina semakin kritis dan membahayakan. Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global, termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini pun memaksa Filipina menetapkan darurat energi nasional selama 1 tahun. Menurut Marcos, menetapkan status darurat energi guna menghadapi resiko pasokan energi global. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan. Pak Fahmi, Filipina jadi negara pertama tetapkan status darurat akibat krisis BBM. Bahkan status ini mereka menyampaikan cadangan minyak Filipina diperkirakan cukup untuk 45 hari saja.
Tentu saja kita masih menunggu informasi selengkapnya dari pemerintah dan kita doakan semoga saja cadangan minyak kita aman ke depan. Akan tetapi begini Pak, apakah sebuah negara seperti Filipina ketika pejabatnya menyampaikan hal seperti itu diketahui oleh rakyatnya begitu, itu akan lebih membuat rakyat mengerti dan memaklumi ataupun terpaksa untuk mengerti situasi yang terjadi bahwa negaranya pun krisis energi. Apakah itu akan lebih efektif ataupun membuat Filipina, kita katakan ini Filipina ya, Filipina menjadi lebih efisien penggunaan minyaknya Pak Fahmi? Nah, paling tidak itu ya, rakyat diberitahu tentang kondisi sesungguhnya di negara tersebut itu ya, bahwa itu terjadi krisis, supaya rakyat tadi ikut merasakan sense of krisis tadi, sehingga ikut bisa membantu pemerintah juga misalnya dalam hal penghematan itu ya. Nah saya kira Indonesia juga harusnya melakukan itu juga itu ya. Nah cuma saya akan bahas mengapa Filipina juga Thailand terjadi krisis sedangkan Indonesia belum itu ya. Saya katakan belum. Silakan Pak. Karena Gimana kalau Pak? perang itu menerus juga akan terkena juga krisis energi di Indonesia itu ya. Nah Gimana, mengapa Pak? Indonesia belum? Jadi dampak perang ini kan pertama memicu harga yang sangat mahal di atas 100, kemudian yang kedua memicu pasokan. Nah kalau harga saya kira semua negara termasuk Amerika Serikat itu juga terkena semua itu ya, rakyatnya juga sudah protes gitu ya. Nah Indonesia juga terkena, tapi dari segi pasokan meskipun kita Bahlil mengatakan bahwa kita cadangannya 21 hari gitu ya, tapi tidak terjadi krisis karena apa? Karena Indonesia masih punya produksi crude oil sekitar 600.000 barrel per hari. Kalau asumsinya 600 barrel per hari itu diolah di kilang kita, maka sekitar 450 sampai 500 barrel per hari BBM yang siap digunakan. Nah, sehingga di selain cadangan tadi, kita punya produksi tadi dan penggunaan dari 450 barrel per hari itu bisa digunakan untuk apa? Kebutuhan yang penting dulu, transportasi misalnya pesawat terbang dan lain sebagainya itu. Itulah yang menyebabkan meskipun pasokan kita juga terhambat di Selat Hormuz, ada kapal tankernya Pertamina yang tertahan, tapi kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Filipina tadi karena kita punya 600.000 barrel per hari produksi minyak mentah yang itu bisa diolah menjadi BBM itu, sehingga ini bisa bertahan. Tapi sampai kapan? Masalahnya kita nggak tahu perangnya itu berhenti sampai kapan, Selat Hormuz ditutup sampai kapan. Kalau ini terus-menerus harga minyak sampai 150 misalnya, apakah Indonesia bisa tahan tidak menaikkan harga BBM? Apakah pasokan juga cukup? Ini yang barangkali perlu diantisipasi gitu ya. Nah, antisipasi tadi, saya setuju dengan work from home itu salah satu opsi gitu ya. Tapi jangan itu satu-satunya untuk mencapai efisiensi tadi. Saya sangat recommended tadi gitu ya. Coba dijajaki lagi penerapan pembatasan subsidi agar subsidinya itu tepat sasaran. Saya kira ini selama 10 tahun pemerintahan Jokowi hanya dibahas dan jadi wacana tapi tidak pernah diimplementasikan gitu ya. Meskipun Pertamina sudah mencoba dengan My Pertamina gagal, kemudian ada barcode juga banyak mobil mewah yang dapat barcode. Nah ini barangkali yang harus jadi prioritas di samping work from home tadi itu, Mas. Saya nggak tahu sih, kan sekarang kalau mengisi Pertalite atau BBM subsidi kan juga tetap harus pakai barcode dan aplikasi begitu Pak ya. Itu masih belum efektif kah Pak sampai sekarang Pak? Nah, kita bisa amati itu ya. Siapa yang bisa menggunakan barcode tadi itu ya? Tidak sedikit mobil-mobil mewah tadi juga dapat barcode dan dapat beli Pertalite. Nah, ini bentuk salah sasaran gitu ya, yang mestinya harus cegah dialihkan untuk yang memang benar berhak gitu ya. Jadi Pertamina, barcode ini masih memicu adanya salah sasaran tadi. Nah, saya yakin kalau itu dibuat aturannya, perpresnya, maka itu bisa diterapkan dan kalau ada penyelewengan di SPBU, kalau ada aturannya, aparat bisa menindak. Misalnya aparat beli Pertalite misalnya, ini kan sangat tidak cocok, bisa ditindak itu gitu.
Itu maksud saya, Mas. Kalau zaman sekarang kan canggih ya Pak Fahmi ya, mungkin bisa terdeteksi begitu ketika terkoneksi dengan KTP-nya misalkan, ini bisa diketahui berapa penghasilannya ketika mengisi Pertalite tidak boleh. Nyatanya nggak juga gitu ya. Nyatanya KTP itu kan mengatakan nothing, apakah dia berat atau tidak, kan tidak juga kan. Tapi kalau misalnya cari mekanisme yang mudah, sepeda motor, saya kira sepeda motor umumnya itu dimiliki oleh menengah ke bawah. Kemudian truk angkutan kebutuhan sehari-hari, angkot itu lebih mudah dan mereka memang berhak. Nah, mobil pribadi tadi itu harus migrasi ke BBM yang non subsidi. Dan saya yakin untuk taruhlah dia punya Innova pasti bisa beli pertama ke atas itu ya. Baik. Itu Mas. Baik Pak Fahmi, menarik. Kalau saya sih kendaraan pakai Pertamax dan naik kendaraan umum, angkutan umum. Mungkin lebih baik ya. Itu lebih baik, itu memberikan sumbangan penghematan terhadap BBM itu Mas. Baik. Pak Fahmi terima kasih ya Pak sudah berdiskusi ya. Nanti izin kita bisa undang kembali berdialog lagi Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Kita ke informasi lain, pemirsa, perang tidak hanya terjadi di daratan, tapi juga terjadi di media sosial. Ada sejumlah video animasi yang dihasilkan dan mencoba menyentuh sikap warga dunia. Kita simak ini dulu. Jadi ini salah satu kartun yang menggambarkan Donald Trump menjawab pertanyaan jurnalis mengenai serangan ke sekolah anak di Iran. Di dalam pikirannya digambarkan seperti ini, pemirsa. Dan ada tulisan lie di sana. Lalu informasi berikutnya, ini juga adalah propaganda animasi di akun Iran Military Media. Fatima, seorang anak perempuan yang senang belajar dekat dengan ayahnya, sayang dengan ayahnya, selalu membawa boneka beruang, dibawa kemanapun, dan diantar sekolah khusus anak oleh ayah tercintanya. Keceriaan seorang anak kecil saat belajar tiba-tiba berubah. Ini dia bagaimana bahagianya anak di Iran belajar berubah ketika tombol serangan ditekan dan meledakkan satu sekolah oleh roket yang meluncur di udara, dan anak-anak itu tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba hancur berantakan dan seorang ayah mencari putrinya, menemukan boneka beruang yang tersisa dari jasad anak tercintanya. Apa salah seorang anak 8 tahun? Mengapa harus menerima serangan ini? Tidak hanya di situ, video diduga propaganda lainnya dibagikan Iran Military Media tentang Selat Hormuz. Selat Hormuz menjadi jalur yang dilalui 20% jalur minyak dunia, di mana saat ini diduga telah ditutup. IRGC menyiapkan segala sesuatunya, misil, serangan drone, roket laut, dan sejumlah ranjau air yang sangat berbahaya. Tak hanya di atas laut, di dasar laut juga diduga dipasang serangan. Kapal-kapal yang melintas Selat Hormuz semua terancam jika memaksa nekat melintasinya dan tidak mengikuti perjanjian ataupun kesepakatan, yakni harus membayar dalam yuan Cina. Amerika Serikat mengajak sejumlah negara sekutu untuk menolak syarat yang diajukan Iran tersebut. Dan semua tinggal menunggu keputusan dunia, di mana Iran menyatakan jika ingin melintas gunakan yuan Cina. Ya, sementara kartun lainnya memperlihatkan tentang roket Khorramshahr 4. Roket Khorramshahr 4, pemirsa, ini memiliki kendali yang sangat luar biasa yang bisa membuat serangan-serangan drone lawan kewalahan dengan kecepatan tinggi, pemirsa. Nama Kolonel Ibrahim Zulfagari belakangan menjadi buah bibir khususnya di kalangan netizen. Bukan hanya informasi terkini yang disampaikan juru bicara Garda Revolusi Iran, namun juga gaya nyelenehnya dalam berkomunikasi khususnya saat menyindir Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kolonel Ibrahim Zulfagari kini menjadi sosok paling dinanti setiap hari oleh masyarakat luas.
Tidak hanya cara bicaranya yang blak-blakan saat menyampaikan informasi kebijakan terkini pihak Iran, namun juga gaya nyelenehnya, terutama saat menyindir Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Beberapa waktu lalu, sang juru bicara Garda Revolusi Iran ini mengingatkan Trump bahwa kemenangan dalam perang tidak bisa ditentukan oleh cuitan di media sosial saja. Bahkan, Zolfaghari membuat plesetan nama operasi militer Amerika Epic Fury. Uniknya, alih-alih menggunakan bahasa Farsi, pernyataan itu disampaikan dalam bahasa Inggris. A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as Epic Fear instead of Epic Fury. Terbaru, Zolfaghari menirukan gaya Trump saat menjadi bintang tamu di program reality show TV Amerika, The Apprentice. Pernyataan itu dilontarkan sebagai respon terhadap tenggat waktu yang diberikan Washington untuk membuka kembali Selat Hormuz. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. Arus balik Lebaran 2026 capai 250.000 kendaraan terbanyak sepanjang sejarah. Usai jeda selengkapnya di Sindo Prime.